jangan lupa subrek sama tombol green. Oke, yang di pojok itu, yang di pojok. Jangan lupa nih ya, subrek. Hari pertama, diperlihatkan beberapa remaja pria di sebuah asrama. Semuanya tampak berjalan seperti biasa, tetapi saat itu salah satu pria mendadak mulai batuk darah. Hari berikutnya kondisi semakin parah. Tak hanya satu pria, hampir seluruhnya juga mengalami hal yang sama dan berakhir tewas. Awalnya para kelompok medis pria yang menangani mereka, namun di hari berikutnya semua ahli medis digantikan oleh para wanita, di mana kondisi semakin parah dan darah berceceran di mana-mana. Hanya dalam waktu 1 bulan, seluruh pria di asrama tewas, sampai mayat mereka ditumpuk dan dibakar secara massal di halaman oleh para wanita yang tak terkena efek sama sekali oleh virus itu. Dan 8 tahun kemudian, wabah mulai menjadi pandemi global, dan kini hanya tersisa para wanita yang tinggal di bumi. Para pria terakhir dinyatakan tewas. Namun sebelumnya, sebuah organisasi bernama Wellness telah menyedot semua sperma pria untuk menghindari kepunahan manusia. It's impressive. So you've only had one successful pregnancy? Yep. Dalam waktu 4 tahun, organisasi ini berhasil menciptakan bayi, di mana hanya wanita yang menang lotre atau undian yang memiliki kesempatan untuk melakukan penyemaian buatan. Beberapa anak sudah berhasil dilahirkan, namun beberapa anak laki-laki yang lahir langsung tewas karena mungkin virus itu. 3 saudara wanita yakni Alex, Jaime, dan Pip menghadiri sebuah acara yang memperingati hari awalnya virus menyebar. Acara ini dihadiri oleh petinggi wellness, di mana seorang petinggi wellness bernama Len representasi bahwa organisasinya telah berhasil menjaga keutuhan manusia. Di sini, Pip yang bekerja di kantor wellness itu sangat menyanjungnya, namun sebaliknya, Alex mengkritiknya, mengatakan bahwa organisasi wellness itu sangat berbahaya dan telah membius ibunya. Lalu ia pun melempar kotoran itu ke petinggi itu. Guys, is a trigger word now. Alex, look, just leave it. No, Jamie. Alex pun ditangkap. Sementara para wanita di sana mulai melakukan undian lotre, memberikan kesempatan mereka untuk hamil. Hal inilah momen yang paling ditunggu-tunggu oleh para wanita. Beruntung, Jamie mendapatkan undian dan ia pun sangat gembira. Sementara itu, Alex disekap oleh polisi tomboy yang hyper, di mana di dalam penjara dia malah menggenjot Alex. Alex tetap menerimanya agar dia memiliki kesempatan untuk dibebaskan. Namun petinggi mengambil penjara, memaksa polisi untuk melumpuhkan Alex dengan menanam lehernya dengan kelereng bius melalui tembakan. Tujuannya agar Alex terbius dan terkendali ketika polisi memulangkannya. What gets you wetter? Us is fucked. Di Selandia Baru, yakni rumah mereka, Pip dan Jamie berbahagia. Mereka di sana juga memiliki peternakan sapi, jadi mereka sudah sering memainkan titik sapi untuk mengambil spermanya. Sesaat, Alex dipulangkan oleh polisi dalam keadaan lemas. Pip dan Jamie merawatnya tanpa rasa kaget sedikit pun. Diketahui bahwa Alex sering ditangkap oleh polisi karena telah mengkritik organisasi itu. Jadi hal ini merupakan pemandangan yang biasa bagi mereka. We can take it from here. Constance, I just wanted to say that even though it was my incest. Can you just be useful and give me a hand? No one home. Sure. Good night. Setelah perawatan Alex, Jamie pergi ke rumah sakit setelah mendapatkan undian itu. Dia sangat berharap memiliki seorang anak, seperti yang diiklankan oleh Wellness. Dokter memeriksa rahimnya, dan semuanya tampak sehat dan normal. Yeah. No. So, how are you?
Sementara itu, Alex terbangun dengan kondisi setengah terbius. Dia melihat catatan yang ia tulis sendiri, berisi apa yang harus ia lakukan setelah lehernya ditanam kelereng oleh pistol polisi. Semua catatan ia ikuti, dan akhirnya ia menemukan tata cara melepas kelereng dari lehernya. Sementara itu, Jamie pergi ke rumah teman wanitanya. Lalu dia memohon kepadanya untuk menggenjotnya dengan berdandan ala suaminya. Dia setuju, dan sekilas Jamie bahagia seakan seperti melihat suaminya. Dan mereka pun melakukan pengenjotan. That's good. Tell me what you did. Setelah pulang, Jamie dan Pip mempergoki kamar Alex yang kosong dan dipenuhi oleh darah. Ternyata Alex pergi ke rumah ibunya yang telah lumpuh karena dibius permanen oleh Wellness. Terungkap bahwa ibu Alex telah dibius secara permanen sebagai hukuman karena telah melawan Wellness. Alex pun mendekatinya, lalu ia menunjukkan bagaimana ia menemukan cara baru untuk mengeluarkan kelereng bius itu dari lehernya. Namun hal ini tak dapat ia lakukan padanya, mengingat polisi telah menanam kelereng di organ vital dalam tubuh ibunya. Tato ciri khas di tangan ibunya merupakan tanda perjuangannya melawan Wellness. Sementara Jamie dan Pip panik, lalu bergegas mencari Alex. Namun ketika menyetir mobil, mereka tak sengaja menabrak sesuatu yang ternyata merupakan seorang manusia. Be careful. What was that? Awalnya mereka mengira bahwa itu Alex. Namun sesaat kemudian, Alex muncul dari arah lain. Ketika membalik badannya, ternyata orang itu adalah seorang pria. Fuck is wrong with you? You want to taste like grassy pew. Mereka tak percaya begitu saja. Bisa juga bahwa orang itu hanyalah wanita yang menyamar. Namun ketika akan memeriksa titiknya, pria itu bangun, memaksa Alex untuk memukulnya sampai pingsan. I will be my guest. Setelah peristiwa tadi malam, ketiga wanita ini terpaksa membawanya ke kandang sapi. Kakinya terlihat patah akibat tabrakan. Setelah itu, Pip malah menyarankan untuk membawanya ke Wellness, di mana hal ini membuat Alex semakin emosi dan tak sengaja menyopek kaki pria itu. Semua juga panik, berpikir bahwa mereka baru saja membunuh pria terakhir di bumi. Not your dude. I'm gonna get the truck. Dude. Pip tiba-tiba pingsan karena tak tahan melihatnya. Sementara keduanya berhasil merawat luka, lalu tidur bersama sampai esok paginya. Keesokannya ketika mereka bangun, mereka melihat agen dari organisasi Wellness, yakni Michael, dan mobilnya mulai mendekati rumah mereka. Pip sekali lagi bersikeras untuk memberitahu Michael tentang pria yang mereka temukan. Namun Jamie memohon untuk tak melakukannya, karena itu dapat membahayakan peluangnya untuk menjadikannya seorang ibu. Hello. Okay, well, I'll put the jug on, shall I? All business dairy farm, is that right? Yep. I said that, but it's actually Nearly 20. Dia mengungkapkan bahwa Jamie sangat merindukan mendiang suaminya dan putranya. Dia merasa bahwa dia bisa membuang semua kesedihannya dengan memiliki bayi lagi. Michael pun mendekat ke rumah untuk mendata status kependudukan Jamie untuk syarat melakukan prosedur penyemaian buatan. Dia mewawancarai Jamie dan Pip untuk melihat apakah mereka mampu untuk merawat janin yang akan diciptakan. love and we trust her, and she'll always be there. Where is Alex right now? I don't know. So
Sementara itu, Alec yang tetap menjaga sang pria mulai penasaran dengan asalnya. Dia menggeledah tasnya untuk mencari identitas. Beberapa saat, Alec dikejutkan dengan koran yang disertai dengan foto ibunya. Alec mengetahui bahwa namanya adalah Bobby, dan dia juga memiliki clipping koran dari sebuah artikel tentang ibunya yang ternyata adalah mantan ahli biokimia. Namun sesaat kemudian, Bobby tiba-tiba bangun dan mencoba melarikan diri. Tapi Alec menghentikannya dan sebuah pertarungan pun terjadi. Don't go out there! Make attachment mothering rather difficult. We don't need to see the farm. Apesnya, Michael mendengar keributan dan bersikeras untuk meriksa gudang. Jamie dan Pip mencoba membujuknya agar tidak pergi ke sana, tapi Michael tetap saja bersikeras.